Nah, inilah orang kalau jahil murakkab sulit sekali untuk diomongi, karena yang dipahami itu adalah paham yang salah, sementara sesungguhnya yang benar dia akan tolak karena sudah lengket dengan paham pertama. Karenanya ada ungkapan orang, salah pergaulan itu belum seberapa bahaya dibanding salah guru. Kalau orang salah guru, diomongi seperti apa dia tidak akan dengar. Tapi kalau salah pergaulan, ketemu guru akan diomongi apa saja dia akan nurut. Maka salah guru lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Nah, inilah jahil murakkab. Dia memahami sesuatu yang hakikatnya bukan itu yang sebenarnya, tapi dia memahaminya adalah yang salah itu. Yang salah itulah yang dia pahami. Sehingga ketika yang salah itu yang dia pahami, ditunjuki yang sebenarnya, dia akan menolak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian yang lalu. Kali ini kita masuk ke pengertian ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Wal ilmu idrakus syai'i bi haqiqatihi. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu terhadap hakikat sesuatu itu. Ketika kita mau pengen mengetahui sesuatu, maka itu adalah ilmu. Sesuatu yang ada di dalam sesuatu itu adalah ilmu. Kama qalahur raghibu, seperti yang disebutkan oleh Raghib, atau seperti yang diucapkan oleh Raghib, atau seperti yang dikatakan oleh Raghib. Wa huwa ka qauli Syekh al-Islam, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa bihi, mengetahui sesuatu terhadap sesuatu itu. Artinya yang ingin dilihat dari sesuatu itu apa? Maka di dalam sesuatu itu ada sesuatu, maka sesuatu itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ada sesuatu di balik sesuatu. Wa yutlaku haqiqatan urfiyatan, dan disebutkan bahwasanya ilmu itu adalah hakikat kebiasaan. Hakikat kebiasaan ulama alal qawaidil mudawwanati, kebiasaan yang berlandaskan pada kaedah-kaedah yang tertulis, kaedah-kaedah yang sudah dibuat oleh ulama. Wa alal malakati, dan yang ada pada perasaan, yang ada pada diri kita. Jadi yang dimaksud dengan hakikat urfiyah, hakikat kebiasaan untuk mengetahui ilmu, itu adalah landasannya kaedah-kaedah yang sudah dibuat oleh ulama, dan kaedah itu diletakkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Dan juga ada mengetahui sesuatu itu karena melalui perasaan. Perasaan ingin tahu, akhirnya dia mengetahui. Allati yaqtadiru biha, di mana malakah atau perasaan itu mampu ala idrakatin juz'iyatin, mampu untuk mengetahui bagian-bagian sesuatu dari indera, kemudian masuk ke perasaan kita. Dari rasa itu kemudian akan bisa mengetahui bagian dari sesuatu itu.
Tetapi apakah yang dimaksud dengan ilmu itu artinya adalah hakikat yang berdasarkan pada perasaan, tapi bukan itu. Wal muraduhuna, yang dimaksud di sini adalah al awalu, yang pertama. Yang dimaksud yang di sini adalah pertama. Apa itu? Yang pertama itu adalah yang landasannya adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama. Jadi kalau sudah dibukukan oleh ulama, maka itu akan menjadi ilmu. Apa dasarnya? Bidalilil hukmi alaihi bitahattumi. Karena landasannya adalah bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Maka hadis Nabi menyebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Oleh karena itu yang dimaksud ilmu ini adalah kaidah-kaidah yang sudah diletakkan oleh ulama, yang dibukukan, yang sudah dibuat buku oleh para ulama. Karena itu menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kalau masih dalam perasaan, masih dalam rasa, itu bagaimana cara mendapatkannya, memperolehkannya? Kalau masih dalam perasaan, tapi kalau ada dalam kitab, dalam buku, itu bisa dibaca. Tapi kalau di perasaan, nggak bisa dibaca. Oleh karena itu, kaidah-kaidahnya itu yang ada di dalam buku, bukan yang ada di dalam perasaan. Ini baru penjelasan tentang ilmu. Kemarin itu kan sebetulnya menjelaskan dengan wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yahtaju litabayini. Wa ba'du sudah kita jelaskan, fal ilmu barusan saja kita jelaskan. Kemudian pada penjelasan selanjutnya, wa muqabiluhu al jahlu, lawan dari ilmu itu adalah al jahlu. Ilmu artinya mengetahui, al-jahlu artinya tidak mengetahui. Orang berilmu artinya orang yang mengetahui. Lawan dari orang yang mengetahui adalah orang yang bodoh. Maka lawan dari ilmu adalah al-jahlu. Wa huwa imma basitun wa imma murakkabun. Sementara bodoh, jahil itu ada dua macam. Yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Ada orang itu jahilnya jahil basit. Kalau jahilnya jahil basit, ini diomongi gampang ngerti. Tapi ada juga orang itu jahilnya tidak cukup basit, jahilnya adalah jahil murakkab. Kalau ada orang jahil murakkab seperti ini, diomongi sampai keluar keringat, itu nggak akan paham. Itu kalau jahilnya murakkab. Ada orang seperti itu, Pak. Diomongi tidak ngerti-ngerti, itu ada. Kadang-kadang ada orang diomongi langsung ngerti, ada orang diomongi tidak ngerti-ngerti. Yang tidak ngerti-ngerti inilah disebut dengan jahil murakkab. Fal awwalu, yang pertama yang dimaksud dengan basit, yaitu jahil basit, adamul ilmi bisyai'i amma min sya'nihil ilmu. Yang pertama jahil basit ini adalah orang yang memang belum sampai pemberitahuan sesuatu itu kepadanya. Artinya memang tidak tahu. Ketika orang menyebutkan ini apa, memang dia nggak pernah melihat barang seperti ini. Sehingga ketika ditanya ini apa, dia tidak bisa menjawabnya karena memang tidak tahu. Lalu ketika dikasih tahu ini namanya air minum kemasan, baru dia paham, oh itu air minum kemasan namanya. Ini namanya jahil basit, tidak taunya karena belum diberitahu. Tetapi parahnya adalah wasani, yang kedua. Apa itu yang kedua? Murakkab. Yang kedua adalah jahil murakkab, bodoh tapi tersusun bodohnya. Ada orang bodoh tidak tersusun, ada orang bodoh itu tersusun. Bagaimana orang bodoh tersusun itu? Idrakus syai'i ala khilafin ma huwa alaihi fil waqi'. Yang disebut dengan jahil murakkab itu adalah idrakus syai'i ala khilafin ma huwa alaihi fil waqi'. Dia mengetahui sesuatu itu bukan yang sebenarnya, dan yang sebenarnya dia tidak tahu, tetapi kebalikan dari sebenarnya itu dia yang tahu, dan itu yang dipegang mati-matian.
Ketika dia meyakini bahwasanya di sana itu namanya bawah, kemudian dia meyakini bahwasanya di sana itu adalah bawah, lalu kita kasih tahu di sana itu bukan bawah, Pak, di sana itu atas. Tidak, sana itu bawah. Di atas sana itu, Pak. Enggak paham dia, karena dalam hatinya sudah tertanam di sana itu adalah atas, di sini itu adalah bawah. Itu artinya dia memahami sesuatu tapi bukan yang sebenarnya yang dia pahami. Dia yakin memahami sesuatu itu dan mati-matian memahami sesuatu itu, padahal sesuatu itu bukan yang dimaksudkan dalam hal ini. Satu contoh, ketika ada orang mendengar sebuah hadis, kullu bid'atin dholalah, setiap bid'ah itu adalah dholalah, sesat. Lalu dia pahami dengan sepaham-pahamnya, setiap yang baru itu pasti sesat. Maka ketika dia dikasih tahu yang baru yang dimaksud adalah yang bertentangan dengan syariat, maka ketika bertentangan dengan syariat, maka yang baru itu menjadi sesat. Kalau yang baru itu tidak bertentangan dengan syariat, maka yang baru itu tidak sesat. Umpamanya pakai baju koko seperti ini, zaman Nabi nggak ada baju koko seperti ini. Lalu apakah baju ini termasuk barang bid'ah? Kita menutup aurat dengan baju yang seperti ini, perintahnya kita disuruh menutup aurat. Ketika kita disuruh menutup aurat, lalu kita menutup aurat, yang penting aurat itu tertutup apapun bentuknya, maka itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka pakai baju seperti ini tidak sesat. Tidak, walaupun ini adalah bid'ah, walaupun ini adalah baru. Satu contoh lagi, di zaman Nabi belum ada namanya mushaf. Mushaf itu seperti ini, buku lah bahasa kita itu ya. Di zaman Nabi belum ada mushaf. Yang ada adalah lembaran-lembaran mushaf yang berada di pelepah korma, berada di kulit-kulit binatang, itu ditulis Al-Quran di situ. Maka kemudian pada zaman Utsman bin Affan disusun mushaf itu, yang berserakan itu menjadi sebuah mushaf yang satu. Maka ini adalah hal baru. Pertama sekali Umar bin Khattab mengusulkan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menolak awal mulanya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah tidak pernah melakukan ini. Ini nanti dikhawatirkan akan menjadi sesat. Lalu Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, meyakinkan bahwasanya ini tidak apa-apa kalau dibukukan. Coba perhatikan, andaikan Al-Quran itu tidak dibukukan, kemudian para penghafal Al-Quran itu semuanya syahid di medan laga, syahid di medan perang, lalu generasi berikutnya apakah akan tahu Al-Quran? Tentu tidak tahu, karena yang menghafal Al-Quran sudah habis. Oleh karena itu Umar bin Khattab meyakinkan seperti ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima, mulailah disusun Al-Quran pada saat itu, mulai disusun. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk Zaid bin Sabit, itu orang yang tidak mau Al-Quran dibukukan. Tapi setelah Umar bin Khattab menyampaikan manfaat Al-Quran itu dibukukan, maka Zaid bin Sabit akhirnya menerima setelah tahu manfaat Al-Quran dibukukan. Pada zaman Umar bin Khattab sudah selesai membukukannya, akan tetapi belum banyak. Akhirnya disempurnakan lagi pada zaman Utsman bin Affan. Maka sekarang yang terkenal adalah Rosam Utsmani yang kita baca itu. Apakah membukukan Al-Quran itu ini mushaf, ini mushaf, ini lembaran, ini lembaran, ini lembaran, terus dikumpul jadi satu, terus ditulis begitu? Bukan, tidak seperti itu. Di sini ada lajnahnya, ada panitianya. Kemudian setiap orang yang menghafal Al-Quran itu dihadirkan. Setelah dia hadir, tulisan-tulisan yang ada itu dilihat,
berdasarkan bacaan-bacaan para penghafal Al-Quran. Jadi si A umpamanya sahabat si A membaca ayat ini, dilihat di mushafnya ada, tulis. Sahabat si B membaca yang ini, di mushafnya, di tulisannya, di catatannya ada, tulis. Kalau tidak ada, walaupun di hafalan ada, itu sahabat tidak mau menulis. Utsman bin Affan tidak mau menulis, walaupun ada di dalam hafalan sahabat. Ketika ada di dalam hafalan sahabat tetapi tidak ada di tulisannya, maka itu nanti akan dicari. Akan dicari di mana letak tulisan itu. Memang benar ada ayat yang ada tetapi tulisannya tidak ada. Ayat itu adalah bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ada di hafalan para sahabat, tetapi tulisannya tidak ada. Akhirnya dicari dulu. Begitu dicari, ketemu tulisan itu, baru dicatat. Ini Al-Quran artinya dibukukan, menjadi baru Al-Quran itu. Al-Quran itu menjadi baru. Apakah Al-Quran yang seperti itu adalah bid'ah? Maka jahil murakkab tentang bid'ah, dia akan ngotot kalau dikasih tahu bahwasanya yang dipahami itu adalah salah. Satu contoh lagi, ketika orang jahil murakkab di dalam memahami ayat. Ada sebuah ayat begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali yang ia usahakan. Lalu diyakini seyakin-yakinnya arti dari ayat Al-Quran itu, tanpa dia mengetahui apa maksud dari ayat Al-Quran itu. Siapa yang paling tahu tentang ayat ini? Yang paling tahu tentang ayat ini adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah, siapa yang paling tahu tentang ayat ini? Setelah Rasulullah, yang paling tahu tentang ayat ini adalah para sahabat. Setelah para sahabat, siapa yang paling tahu tentang ayat ini? Tentu para tabi'in, murid-muridnya sahabat. Begitu seterusnya sampai kepada guru-guru kita, ulama kita. Oleh karena itu, sahabat memahami ayat ini tidak seperti artinya itu. Seperti disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, itu tidak hanya tertulis di dalam Al-Quran, tapi tertulis di dalam suhuf Nabi Ibrahim, pun pula di dalam suhuf Nabi Musa. Oleh karena itu, Ibnu Abbas, muridnya Rasulullah SAW yang belajar langsung pada Rasulullah, ketika memahami ayat ini, beliau menyampaikan ayat ini hukumnya sudah mansukh, hukumnya sudah dihapus oleh Allah. Kan Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayat nasikh, ada ayat mansukh. Nasih itu artinya yang menghapus, mansuh itu artinya yang dihapus. Nah, termasuk wa allaysa lil insani illa ma sa'a ini adalah ayat yang hukumnya sudah dihapus oleh Allah. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan surah At-Tur ayat 21. Wa alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Jadi wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan kami akan pertemukan keturunan-keturunan mereka. Maksudnya adalah fa'adkhalal jannata bisolahi abaihim. Anak-anak mereka bisa masuk surga karena kesolehan orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak seperti artinya tadi. Kalau seperti artinya tadi, maka akan rusak sama sekali memahami Al-Quran. Kenapa rusak? Akhirnya kita tidak boleh mendoakan orang. Kita tidak boleh mendoakan orang. Kenapa? Enggak ada gunanya mendoakan orang.
Ketika orang itu dosanya dihapuskan itu lantaran usahanya dia mohon ampun kepada Allah. Lalu ada orang yang dosanya banyak, lalu kita mohonkan kepada Allah supaya dosanya itu dihapuskan. Maka berdasarkan arti ayat ini, maka tidak ada manfaatnya kita mendoakan. Ketika ada orang meninggal, lalu kita sholat mayat. Di dalam sholat mayat ada kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ayat ini berlaku, maka tidak ada manfaatnya kita menyolatkan mayat. Ini artinya ketika seseorang memahami Al-Quran salah, hanya artinya, bukan apa yang dimaksud di dalam ayat itu. Maka penting sekali memahami ayat Al-Quran. Seperti yang tertulis di sini, kita hidupkan 7 sunnah Rasulullah, 7 sunnah Nabi, diantaranya adalah memahami Al-Quran. Makanya maksudnya memahami Al-Quran itu bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu. Bukan memahami ayatnya dalam bentuk terjemahan, tetapi apa yang dimaksud dari ayat itu. Oleh karena itu, yang paling benar adalah apa yang dipahami oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat. Maka sahabat ketika memahami ini, dia akan memahami dengan benar. Di samping itu, sahabat Rasulullah yang lain bernama Ikrimah memahami ayat ini. Beliau sampaikan bahwasanya ayat ini adalah dikhususkan untuk umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Musa. Karena ayat ini ada juga di dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Karenanya orang yang berusaha untuk umat Nabi Muhammad, dia akan memperoleh usahanya, di samping juga memperoleh usaha orang lain yang ditujukan kepadanya. Umpamanya ketika sholat saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa Pak Haji Usman, umpamanya begitu. Maka ketika doa saya diijabah, dosa Pak Haji Usman gugur. Kenapa kok gugur? Lantaran doa saya. Andaikan ayat ini berlaku, maka tidak akan bermanfaat apa-apa. Andaikan ayat ini berlaku, termasuk sholat mayat, tidak akan bermanfaat apa-apa untuk si mayat itu. Ini kan sangat bertentangan ayat itu dengan perintah-perintah Nabi yang lain. Karenanya memahami ayat Al-Quran jangan memahami terjemahnya saja, tapi apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Dan yang tahu adalah Rasulullah, sahabat, dan tabi'in, guru-guru kita yang belajarnya sambung sanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di bawah dari penjelasan ini akan dijelaskan persis juga seperti itu. Ada ayat yang berkaitan dengan itu. Nah, inilah orang kalau jahil murakkab sulit sekali untuk diomongi, karena yang dipahami itu adalah paham yang salah, sementara sesungguhnya yang benar dia akan tolak karena sudah lengket dengan paham pertama. Karenanya ada ungkapan orang, salah pergaulan itu belum seberapa bahaya dibanding salah guru. Kalau orang salah guru, diomongi seperti apa, dia tidak akan dengar. Tapi kalau salah pergaulan, ketemu guru, akan diomongi apa saja, dia akan nurut. Maka salah guru lebih berbahaya daripada salah pergaulan. Nah, inilah jahil murakkab. Dia memahami sesuatu yang hakikatnya bukan itu yang sebenarnya, tapi dia memahaminya adalah yang salah itu. Yang salah itulah yang dia pahami. Sehingga ketika yang salah itu yang dia pahami, ditunjuki yang sebenarnya, dia akan menolak. Inilah disebut dengan jahil murakkab. Wa innama sumia murakkaban, dikatakan jahilnya itu adalah jahil murakkab listilzamihi jahlaini, karena dia tersusun dari dua kejahilan. Dia tersusun dari dua kebodohan. Apa itu? Jahluhu bisyai'i, ketidaktahuannya terhadap sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, jahluhu bi annahu jahilun, ketidaktahuannya kepada dirinya bahwa dirinya tidak tahu. Nah, itu yang berbahaya. Dikatakan murakkab ini adalah pertama, dia tidak tahu terhadap sesuatu, itu yang pertama.
Yang kedua, dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ini yang menyebabkan murakkab. Jadi tersusun. Oleh karena itu ada ungkapan ulama, wa fi dzalika qila jahilta wa ma tadri bi annaka jahilun wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Jahilta wa ma tadri bi annaka jahilun. Kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu dan kamu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Bingung enggak Pak ini kira-kira ini? Kamu tidak tahu dan kamu juga tidak tahu kalau dirimu tidak tahu ya. Taunya itu cuma tahu aja gitu. Pokoknya semuanya serba tahu padahal sesungguhnya dia tidak tahu. Wa man li bi an tadri bi annaka la tadri. Lalu siapa yang bisa memberitahumu bahwasanya kalau kamu itu tidak tahu? Ini bingungnya ulama terhadap orang yang jahil murakkab tadi. Ini pembahasan tentang al-ilmu dan lawan daripada ilmu, yaitu jahilun. Ilmu itu adalah mengetahui, jahil itu artinya tidak mengetahui. Kan yang kita bahas wa ba'du fal ilmu bi aslitini, wa ba'du sudah, fal ilmu sudah. Sekarang kita masuk kepada bi aslitini. Apa yang dimaksud dengan bi aslitini? Bi aslitini ai bi usulihi wa qawaidahu. Asluddin dasar agama. Yang dimaksud dengan dasar agama ini adalah dasar-dasarnya agama dan kaidah-kaidahnya agama. Agama punya dasar, agama punya kaidah. Oleh karena itu Mbah Kiai Soleh Darat di dalam kitab Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid, beliau mengajarkan kepada kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap orang muslim itu wajib menuntut ilmu, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Lalu ilmu apa yang dipelajari yang wajib itu? Beliau menyampaikan 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Inilah dasar-dasar agama 3 macam ini: ilmu tauhid, ilmu syariat, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid untuk mengetahui terhadap Allah sang pencipta. Ilmu syariat untuk mengetahui sholat kita sah atau tidak sah, puasa kita sah atau tidak sah. Ilmu tasawuf untuk mengetahui sholat kita diterima Allah atau tidak diterima Allah. Dan semuanya itu adalah landasannya Al-Quran, pun pula landasannya hadis. Inilah asluddin, dasar agama. Yang dimaksud adalah dasar-dasarnya agama dan kaidah-kaidahnya agama. Fawa mufradun wa mudhafun ya'ummu. Asluddin itu adalah bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Dan dia mudhaf, dia nyandar ke ad-din, nyandar ke agama. Asluddin berarti dasarnya agama. Ya'ummu, kalau ada mufrad menyandar kepada sesuatu, maka itu hukumnya, pengertiannya adalah umum. Maka asluddin itu adalah umum. Kalau khusus kan cuma 1. Kalau umum bisa banyak. Kalau umum manusia umpamanya gitu kan umum. Manusia yang mana saja, mungkin manusia dari orang Indonesia atau manusia dari orang Thailand atau manusia dari orang Malaysia dan seterusnya, itu namanya manusia, itu umum. Maka asluddin di sini walaupun ada mudhaf kemudian menyandar ke mudhafun ilaih, maka dia bentuknya masih dalam keadaan umum. Wa afradal asla ma anna hadzal fanni muqallabun bi usuliddini li daruratin nazami. Syekh Ibrahim Al-Laqani menjadikan kata-kata asluddin itu dalam kondisi mufrad. Kenapa dalam kondisi mufrad? Karena di dalam ilmu nazam ini, ketika beliau menjadikan usuluddin itu menjadi asluddin,
ini sesungguhnya adalah mulaqqabun, sebagai lakob atau nama lain dari usuluddin. Asluddin itu nama lain dari usuluddin. Dasar agama itu nama lain dari dasar-dasar agama. Jadi asluddin nama lain dari usuluddin. Kenapa kok begitu? Tidak usuluddin saja. Kenapa kok begitu? Li daruratin nadhomi, karena itu adalah darurat nadhom. Secara nadhom seperti itu, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi, harus pas, cengkoknya harus pas. Ini karena ada aturan-aturan nadhom. Yang seperti itu boleh. Oleh karena itu Al-Quran tidak boleh dinadhom-nadhomkan kalau Al-Quran. Tetapi kalau intinya boleh, tetapi kalau kalimatnya yang teks aslinya tidak boleh. Makanya yang pertama sekali disampaikan di sini, yang pertama sekali disampaikan oleh Imam Baijuri di dalam kitabnya yang mengutip dari Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau menyampaikan alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi. Setelah membaca bismillah kan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini tidak disebut alhamdulillahi rabbil alamin, cukup alhamdulillahi sampai di situ saja. Karena ini adalah darurat dari nazom, dan di sini mengambil intinya bukan mengambil ayatnya. Kalau mengambil ayatnya salah di sini. Ayatnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, itu ayatnya. Demikian juga yang lainnya seperti itu. Fawa minat tasarrufi fil ilmi lima dzukira. Asluddin itu merupakan maroji atau merupakan tempat kembali dari ilmu. Usuluddin itu tadi kembalinya adalah ke situ. Wakila innahu laisa isyaratun limaknal alami wal idhafati fi usuluddin min idhafatil juz'i lil kulli. Ada yang mengatakan bahwasanya itu bukanlah merupakan isyarat makna alami dan makna idhofi tentang dasar-dasar agama dari mengidhofahkan atau menyandarkan juz'i ke kulli. Bukan berarti asluddin itu adalah juz'i kemudian usuluddin kulli, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Li'anna dina huwal ahkamu, karena agama itu adalah penuh dengan hukum-hukum. Agama Islam kita ini penuh dengan hukum-hukum. Asliyatan kanat au far'iyatan, baik hukumnya itu adalah hukum asal maupun hukum cabang. Jadi di dalam agama kita ini ada namanya hukum asal, ada hukum cabang. Ketika hukum asal itu ada, maka kita tidak boleh merubah-rubah. Tetapi ketika hukum cabang itu ada, itu bisa banyak jumlahnya, tidak hanya satu. Satu contoh, Bapak pernah membaca ayat yang mengharamkan tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizun min amali syaitan. Ada ayat yang menyebutkan keharaman daripada khamr. Yang disebut khamr ini adalah aslun, ini adalah asalnya. Ini dilihat dari segi ilmu usul fikih. Khamr itu haram, tetapi ganja itu tidak disebutkan sama sekali keharamannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Akan tetapi ganja kok hukumnya jadi haram. Kenapa? Karena dikiaskan kepada khamr. Maka induknya atau asalnya adalah khamr, far'unnya adalah ganja itu tadi, heroin, cimeng dan seterusnya itu yang jadi cabangnya. Lalu kenapa kok heroin dan ganja itu bisa haram? Karena haramnya khamr itu karena memabukkan. Ketika khamr itu memabukkan, maka setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan khamr hukumnya haram. Maka ganja itu termasuk golongan khamr, karenanya dia hukumnya menjadi haram. Ini yang disebut dengan asluddin, itu adalah dasar dari
agama. Jadi dasar hukumnya kan di situ. Kalau mau cari, oh nggak ada di Al-Quran. Heroin nggak ada di Al-Quran sebut haram atau halal, nggak ada. Lalu kita menyebutkan heroin itu boleh tidak apa-apa dimakan karena tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Yang seperti itu salah memahami karena tidak menggunakan ilmu usul fikih. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.